Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur malah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang diyakini oleh umat Islam sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tausiah kita pada zuhur kali ini membicarakan tentang ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu contoh tauladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah, menjadi contoh tauladan yang baik dari segala sisi profesi kita masing-masing. Sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, orang tua juga terhadap anak-anaknya, sebagai seorang hakim, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang sahabat dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswah dan qudwah. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang ketauladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin umat. Ada sebuah kisah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini jarang dibicarakan tentang kisah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau didampingi oleh 3 orang sahabat. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Amir bin Fuhairah. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Uraikid.
Nabi dan para sahabat melaksanakan hijrah, berputar ke arah selatan, kemudian terus menuju arah barat pantai Laut Merah. Kemudian berputar ke arah utara, terus melakukan perjalanan menyisiri Jazirah Arab tersebut. Kemudian singgahlah Rasulullah beserta para sahabat di sebuah kedai milik seorang perempuan tua namanya Ummu Ma'bad. Nabi singgah di situ. Kemudian Nabi mempertanyakan kepada Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang akan kami minum? Adakah sesuatu yang kami makan? Ternyata kedai itu tidak ada satupun yang dimakan dan diminum. Kemudian Rasulullah SAW dari kejauhan, beliau melihat ada seekor kambing yang kurus dan kantong susunya kempes. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Ma'bad, karena tidak ada sesuatu yang kami minum dan sesuatu yang kami makan, boleh adakah kira-kira saya peras susu kambing itu? Kemudian kata Ummu Ma'bad, bagaimana engkau bisa memerasnya? Sementara kambing itu kurus dan kantong susunya kempes. Kemudian Rasulullah ulang sekali lagi, apakah engkau mengizinkannya saya memerasnya? Kemudian kata Ummu Ma'bad, kalau engkau mau melakukannya silakan. Karena Ummu Ma'bad ini belum tahu bahwa yang di depannya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menghampiri kambing tersebut, kemudian beliau pegang. Sambil beliau pegang, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berkatilah Ummu Ma'bad melalui kambingnya. Maka dengan seketika kantong susu yang kempes tadi membesar, diisi oleh air susu. Demikianlah satu kemukjizatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditampung oleh Rasulullah air susu itu. Dan kemudian beliau suruhlah minum beberapa orang sahabat. Pertama yang beliau suruh minum itu adalah Ummu Ma'bad, karena dia yang memiliki kambing. Silakan Ummu Ma'bad minum. Yang kedua disuruh oleh Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Silakan Abu Bakar minum. Yang ketiga disuruh oleh Rasulullah minum itu adalah Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Yang terakhir beliau suruh minum itu adalah Abdullah bin Uraikid, seorang laki-laki Quraisy yang menunjukkan jalan kemana arah kota Madinah. Setelah mereka selesai seluruhnya disuruh minum oleh Rasul, barulah terakhir beliau yang minum. Coba Bapak Ibu bayangkan, beliau yang melayani para sahabat, dan beliau terakhir minum setelah sahabatnya minum. Kemudian setelah beliau selesai minum, keluarlah sabdanya. Nabi SAW bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum wasaqihim wa akhiruhum syurbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan umat. Dia yang memberikan minum terhadap rakyatnya, dan dia orang yang terakhir minum setelah rakyatnya minum. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, inti yang beliau sampaikan adalah seorang pemimpin adalah pelayan umat. Jadi siapapun menjadi pemimpin Bapak Ibu, mulai dari pemimpin terkecil di rumah tangga, RT, RW, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, bukan dia sebenarnya yang dilayani, tetapi dia sebenarnya sebagai pelayan umat, pelayan masyarakatnya. Ini memang sebagai bukti nyata dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, selalu melayani umat selama 24 jam. Dan demikian pula dilakukan oleh para sahabat setelah beliau wafat. Demikian yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai pelayan umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin
Kita sudah sering mendengar bagaimana Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah. Sebelum beliau tidur di istananya yang megah, beliau keluar dulu dari istananya dan memperhatikan bagaimana kondisi rakyat ketika itu. Dilihatlah oleh Umar bin Khattab, ada seorang ibu yang memasak air, sementara anaknya selalu memanggil ibunya, "Ibu, lapar, adakah sesuatu yang dimakan?" Kata ibunya, "Sebentar lagi nak, ini akan matang." Tapi sebenarnya dimasaknya adalah air. Itu disaksikan oleh Umar pada waktu malam itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa tergugah hatinya. Pergi dia kembali ke istana, ke Baitul Mal. Diambillah satu karung gandum. Dia mengangkatnya sendiri dengan pundaknya. Asisten pribadinya bernama Aslam. "Ya Khalifah, jangan engkau yang mengangkatnya. Saya asisten pribadimu, biar saya mengangkatnya." Apa kata Umar? "Hai Aslam, apakah engkau akan mampu memikul dosa saya pada hari kiamat? Biarlah saya mengangkatnya. Ini adalah tugas seorang pemimpin." Dibawa oleh Umar bin Khattab sampai jubahnya berkeringat. Diberikan sekarung gandum itu kepada ibu tersebut. "Ini ibu gandum, masaklah." Ibu telah membohongi anak-anak ibu sendiri. "Tapi bagaimana Tuan? Tidak ada lagi yang saya masak kecuali hanya air. Sekarang masaklah, bangunkan anak-anak ibu." Nah, sebenarnya Tuan saya, siapa sebenarnya Tuan? "Saya adalah Umar bin Khattab, khalifah." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat ini sebenarnya sebagai ibarah bagi kita semuanya bahwa pemimpin jangan terus gila dilayani. Pemimpin jangan sampai gila dengan pelayanan. Sebagai seorang pemimpin adalah pelayan umat masyarakat mereka. Inilah ciri khas pemimpin dan ketauladanan yang kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, semoga kajian singkat kita ini memberikan manfaat buat kita bersama. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.